Most Radio 105,8 FM paling banyak memainkan musik hits. Check it out, most listeners. Most Auto Show masih dari Gias 2021. Johnny White here. Bersama Rizky Satria. Rizky Satria. Yes. Nama lo keren banget sih bro. Sebenarnya nama lo itu diambil dari kata kesatria. Kurang lebih. Wah, kalau ngomongin nama panjang nih. Panjang ya? Iya, Satria sih intinya ya pengennya orang tua tuh kita berjiwa satria. Berjiwa satria. Keren. Anyway, hari keempat kita di sini ya. Hari kelima dengan VIP ya. Hari kelima dengan VIP dia waktu hari Kamis ya. Hari kelima di sini gimana, masih semangat ya? Masih semangat dong, karena makin lama, makin hari, makin rame. Oke. Lo waktu hari Jumat kita sempat terpisah nih setelah acara selesai. Lo kan sempat keliling-keliling ya, udah puas dong. atau masih penasaran lihat booth-booth yang lain? Masih banyak banget booth-booth di sini, kayaknya kalau satu hari kayaknya nggak cukup sih. Nggak cukup. Dan secara mengejutkan ya, pemikiran kita sama. Hari Senin kayaknya ya sepi ya, orang masih banyak yang kerja. Mungkin kalau datang malam pulang kantor, ternyata rame abis. Rame banget. Jadi booth kita aja nih, boothnya Auto.com di Gias itu pengunjungnya ribuan tiap harinya. Ribuan? Iya, bener-bener pengunjung tuh datang hanya untuk mendapatkan edukasi tentang kendaraan elektrifikasi. Oke, elektrifikasi kata kunci untuk Gias 2021 sekali. Ini ya. Dan most listeners, kalau misalnya mau ke Gias 2021, mau bawa kendaraan nggak masalah soal parkir, tinggal hanya bersabar aja soal antrian parkirnya. Dan kalau misalnya mau main ke booth Auto.com, ya foto-foto sama Mr. Satria atau mau ngobrol sama Johnny, silakan. Nanti kita juga akan ada tamu istimewa hari ini ya. Benar, kita akan bahas sesuatu yang penting diketahui nih oleh most listener semua karena terkait dengan hari-hari kita berkendara di jalan. Oke. Ya kan? Oke. Gimana kalau kita nanti langsung ngobrol aja setelah yang satu ini? Oke, we'll be right back. Don't go anywhere. Most Auto Show. Hello again, most listeners, live from Gias 2021 nih, masih ngobrol sama Johnny White dan Rizky Satria. Ki, gue tadi kesini kan gaya dikit ya, naik motorcycle. Asik, naik mobil. Naik motorbike ya. Tapi untungnya pas mungkin 300 meter sebelum gue masuk parkiran, itu mulai des hujan. Jadi ya selamat lah, alhamdulillah. Ya, jadi memang belakangan ini hujan ya. Hujan. Dan gue lihat sih di TV Jakarta banjir segala macem. Jadi buat most listeners nih yang lagi naik mobil, yang sekarang mungkin lagi di jalan terus awan sudah mulai menggantung gitu ya, mau hujan. Ya kalau ada dengar info di radio atau dari mana ada banjir gitu, kayaknya lebih baik kita hindari aja sih ya. Betul. Dan ngomong-ngomong soal hujan dan banjir nih, gimana kalau kita ya nggak sengaja atau darurat atau bagaimana ternyata mobil sampai kejebak banjir, ya sampai kerendam lah istilahnya. Betul. Sebenarnya itu masih di cover asuransi atau tidak? Oke. Nah sebaiknya langsung aja kita tanya sama orangnya langsung nih, pakarnya dari asuransi. Asik. Oke. Ada Pak Laurentius Iwan dari Astra Financial and Logistics. Oke, selamat bergabung, Bang Iwan. Bang Iwan. Semangat pagi most listeners, semangat pagi Bro Rizky, Bro Johnny. Thank you udah diajak dalam mendung kelabu ini. Aku join sama kalian. Ngomong-ngomong tentang hujan nih ternyata ya. Betul. Iya, gimana? Sehat. Gimana? By the way sehat ya Pak ya? Semangat terus ya. Harus terus semangat, apalagi kita ada di momen Gias, momen internasional. Industri otomotif semoga semakin berkembang ya. Teman-teman most listeners juga join ke sini deh sambil melihat teknologi terbaru. Asik. Gitu. Oke, Pak, dari kita Bang ya jadinya. Bang, iya, kita seumur, beda dikit. Saking semangatnya udah sore aja masih dibilang pagi terus nih. Iya. Makanya kalau sama kita tuh selalu bersemangat pagi, menyambut hari, cie. Asik. Ngomongin soal hujan tadi kita bicara bahwa kalau hujan ini sering banjir, terus banyak mobil, motor yang mogok gara-gara banjir. Nah, Bang Iwan nih kan sebagai pakarnya asuransi nih sih. Sebenarnya itu di cover nggak sih kalau mobil, motor yang kebanjiran lah istilahnya gitu? Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai di cover atau tidak oleh asuransi, tentunya harus dipastikan bahwa mobil atau motor tersebut, mobil ya terutama, itu sudah ada asuransinya. Oke. Supaya nanti kalau ada apa-apa bisa klaim. Namun kasus banjir atau terendam mobilnya, itu
para most listener harus memastikan polis asuransinya ada perluasan jaminan terhadap banjir. Oke. Karena apa? Kalau tidak ada perluasan jaminan terhadap banjir, malah nanti tidak bisa tercover. Iya. Jadi most listener pastikan dulu yang udah punya mobil ada asuransinya atau tidak. Setelah ada, tolong dilihat ada perluasan jaminan terhadap banjir atau tidak. Oke. Karena kadang-kadang waktu kita bertemu sales dealer atau mobil, all risk. Nah, Oke. all risk itu apa? Karena kan tidak semua resiko itu dijamin oleh pihak asuransi. Oleh karenanya, most listener harus memastikan ada perluasan terhadap bencana alam, salah satunya banjir. Gitu. Bro Ricky, Bro Joni. Siap. Tapi kan sering banyak orang yang kebanjiran nih mobilnya. Betul. Terus klaim asuransi tapi ditolak. Waduh. Ya kan? Iya. Kalau udah kayak gini repot nih, kita udah Iya. bayar premi segala macam. Benar. Nah terus apa yang harus dilakukan nih supaya klaim tidak ditolak? Oke, sebetulnya kan Anda sudah memindahkan resiko terhadap banjir itu ke pihak asuransi. Yes. Nah, tentunya ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan oleh para most listener supaya klaimnya diterima. Iya. Ya kan? Nah, kalau ditolak, biasa mereka tidak punya perluasan, maka ditolak. Itu satu. Kedua, kalau sudah mobilnya kebanjiran, kelelep lah istilah seperti itu, udah jangan diotak-atik, biarin aja. Jangan dinyalain mesinnya? Jangan dinyalain, karena kan kalau lihat ke polis asuransi adalah jika mobil atau kendaraan bermotor tersebut tidak layak, itu jangan dipaksa. Dan kalau Anda sudah punya coverage untuk jaminan banjir, artinya udah dijamin. Jangan sok-sokan kita jadi teknisi. Tinggal panggil ke APM atau pihak asuransi, nanti mobilnya itu akan mungkin diderek atau digendong ke bengkel yang terdekat. Nah, di situ akan ada proses untuk survei dan diperbaiki supaya mobil itu bisa dipakai kembali gitu. Jadi udah jangan dipaksain. Namun terutama yang lebih penting lagi mungkin nanti habis ini kita ngomong jangan terobos genangan atau kalau ada banjir. Nah, itu gimana tuh? Kan tadi kan kalau mobil parkir di rumah, terus tiba-tiba air rob datang lah, tiba-tiba mobil kebanjiran. Nah, kalau kita menerobos banjir masih di cover nggak, Bang? Nah, baik lagi tadi bahwa kondisinya sudah tidak layak di depan kita, ya. Apalagi daerah yang penuh genangan kan kita tidak pernah tahu sebetulnya di depan itu ada lubang atau enggak. Jangan sampai mobilnya terperosok. Jadi saya lebih melihatnya atau kami melihatnya lebih ke unsur safety atau keselamatan. Iya. Ya, kalau kamu nggak tahu tempat di depan seperti apa, amit-amit malah kejeblos masuk ke gorong-gorong. Iya. Nanti malah hanyut semua. Jadi kalau udah ada hujan seperti itu terus depan banjir, udah deh, mending kamu putar balik atau udah jangan keluar-keluar. Karena apa? Dengan kita sebenarnya udah di cover dengan asuransi, udah tenang aja. Kalau mobil kamu kerendam, pasti diganti kok. Gitu. Siap. Tapi jangan dipaksain ya. Gitu. Karena baik lagi malah jadi tidak selamat dan malah mencederai klausul tentang perjanjian dari asuransi kepada tertanggung. Enaknya ngomong sama expert gini ya, Ki ya. Langsung terjawab nih. Gitu. Tapi kita mau break dulu ya, most listeners. Dan kita akan kembali membahas sedikit mengenai berita yang agak bikin sedih ya. Dengan meninggalnya Vanessa Angel. Kita mau bahas soal itu nanti, kecelakaan almarhumah Vanessa Angel dan suami dari sisi asuransi. Jangan kemana-mana, kita segera kembali. Most Auto Show. Here we go again, most listeners. Lanjut lagi ngobrol sama Johnny, Rizky, dan special guest kita hari ini, Bang Iwan. Bang, soal kecelakaan Vanessa Angel yang pokoknya nggak habis-habis lah ya beritanya. Karena kita banyak yang ngikutin kan progres dia, terus nasib dia, terus sekarang kan udah lebih positif lah ya kehidupannya. Tapi dia mengalami kecelakaan, seluruh Nusantara kayaknya ikut menyumbang opini. Tapi dari sisi asuransi sebenarnya kecelakaan dia gimana tuh, di cover nggak? Oke, pertama-tama pasti kita harus mendoakan mereka sekeluarga supaya beristirahat dengan tenang. Kita semua di sini, most listener, harus berani mengambil hikmahnya tentang bagaimana berkendara di jalan, khususnya di jalan tol. Jadi jika ini sepengetahuan saya gitu kan, bahwa kecelakaannya tunggal. Kemudian di jalan tol,
Jadi jika kasusnya seperti itu mobilnya tercover. Tercover akan diganti kalau dia memang punya asuransi. Namun kembali lagi bahwa asuransi itu harus melihat bagaimana proses itu terjadi. Nah, kita harus memastikan dulu nih sebetulnya kenapa terjadi kecelakaan tersebut. Ya, jika kecelakaan tersebut itu didahului dengan pelanggaran, itu tidak akan tercover. Contohnya seperti apa? Jadi kalau kita most listener ada baiknya kembali membaca polis asuransi. Akan tidak tercover jika mobil itu disetir, dikemudikan dengan orang yang tidak layak untuk mengemudikan. Tidak layak dalam arti misalnya tidak punya SIM. Kemudian di bawah pengaruh alkohol. Itu pasti tidak boleh berkendara, ya. Berkendara aman itu seperti itu. Tapi kalau gara-gara ngantuk itu masih oke karena itu masih manusiawi. Namun ada poin yang kemarin sempat dibahas juga kan ya, bahwa jangan sampai terjadi pelanggaran aturan atau rambu lalu lintas. Contohnya misalnya muatan, melebihi kapasitas muatan yang ditentukan enggak, satu. Kedua, bagaimana dengan kecepatan berkendara. Kalau kita berkendara di tol kan sudah ada batasannya ya. Berapa kilometer per jam, minimum berapa, di jalur mana, tidak menggunakan bahu jalan misalnya. Nah, jika ada pelanggaran lalu lintas atau terhadap lampu, artinya asuransi tidak bisa cover atas kecelakaan tersebut. Karena kembali lagi ke peraturan lalu lintas di Indonesia, ya, yang lebih mudah deh. Misalnya, most listeners memarkirkan mobil di bawah tulisan P coret. P coret itu bukan tidak boleh pipis ya, tapi tidak boleh parkir gitu ya. Tidak boleh parkir. Kalau tidak boleh parkir, kalau tidak boleh parkir, mobil Anda taruh di sana, kemudian amit-amit misalnya diserempet atau hilang, itu tidak tercover. Atau contoh yang lebih simpel lagi, sudah ada misal di gang gitu, sudah ada tanda dilarang masuk, kemudian dia terobos aja masuk, akibatnya terjadi misalnya benturan. Nah, seperti itu tidak bisa tercover, karena kalau dia ada pelanggaran itu langsung hangus tuh coverage asuransi tidak itu bisa. Rules yang masuk akal banget sih ya. Kita harus taat lalu lintas. Betul, karena sebenarnya kalau kita taat kan kita itu jadi nyaman berkendara dan aman kan. Aturan itu dibuat untuk seperti itu. Karena kita tahu, saya mempelajari juga bahwa awal dari kecelakaan biasanya ada pelanggaran. Bro. Gitu. Nah, tadi kalau ini gimana Pak? Bang ya, biar enak nih. Bagaimana kalau misalkan mobil parkir di pinggir jalan, sekarang lagi musim hujan, angin gede, terus ketiban ranting pohon nih. Itu tercover atau tidak? Kalau ketiban ranting doang nggak masalah, tidak bro. Tidak ada pelanggaran nih. Ya, tidak ada pelanggaran. Ya, betul. Berarti ada parkir kejatuhan sesuatu. Betul. Boleh pohon. Boleh pohon. Misalnya ketiban tiang listrik deh, gitu. Nah, asuransi akan melihat penyebab utamanya apa. Jadi dilihat kenapa pohon itu ambruk atau menjatuhi mobil. Jika itu karena angin topan misalnya, berarti itu tidak tercover. Tidak tercover. Harus ada perluasan jaminan bencana alam tadi. Ya kan, tapi kalau dia kejatuhan pohon karena tabrakan, mobil itu nabrak pohon. Itu kan berarti ada proses kecelakaan. Itu di cover, tapi penyebabnya pohon itu jatuh atau menimpa mobil tersebut karena apa? Misalnya karena angin topan. Nah, kalau angin topan berarti klausulanya adalah dia punya nggak perluasan terhadap bencana alam. Contohnya dari banjir. Kalau tidak, nggak tercover. Gitu. Jadi memang harus dipastikan coverage-nya ada atau tidak. Makanya dilihatlah polisnya. Jika ada, pasti di cover. Kalau itu gimana? Misalkan banyak kan sekarang nih kendaraan-kendaraan yang terbakar. Terbakar cover enggak? Ada, tercover. Tapi kembali lagi, kenapa terbakar? Ya kan? Kalau terbakar karena kecelakaan yang udah biasa normal, ya itu tercover. Tapi kami suka juga sering menemui terbakar karena pemasangan aksesoris. Nah,
jika dia memasang aksesoris dan waktu memasang sudah lapor ke pihak asuransi kan pasti mereview kan, dipasang apanya nih, oh masang headlamp, masangnya udah disurvei sama kita, begitu kami dari pihak asuransi udah melihat, oke, pemasangan oke, akan di cover. Jadi jika terbakar akibat tadi lampu headlamp tersebut, di cover. Tapi baik kembali, laporlah ke pihak asuransi supaya apa? Itu namanya endorse kan. Ada perubahan. Karena kan waktu saya berjanji dengan Bro Rizky atau Bro Joni, mobilnya itu kondisinya X. Tapi pas kejadian di ini kan ditambahin aksesoris, nambah kaca film, ganti headset mungkin. Nah, itu harus dilaporkan supaya apa? Supaya pihak asuransi itu waktu amit-amit ada kejadian, kita mengembalikan kondisi sesuai saat kita perjanjian tadi yang ada tambahan segala macam. Kalau tidak dilaporkan, kemudian terjadi resiko mengakibatkan kerusakan atau mungkin malah kebakaran akibat hal tersebut, jadi tidak tercover. Gitu. Artinya lapor aja. Satu lagi nih mungkin nih Bang Iwan ya, kasih tips dong untuk milih polis asuransi yang baik itu gimana supaya kita tidak membuat kesalahan dan tidak menyesal kemudian. Kalau memilih perusahaan asuransi mudah sebetulnya. Satu, asuransi kan urusannya sama klaim kan? Pastikan klaimnya tuh gampang-gampang dalam arti aku tinggal call, aku tinggal masuk ke aplikasi mungkin, atau mungkin tinggal download gitu. Terus jaringan bengkelnya itu terpercaya, ada garansi hasil kerja bengkelnya, ada jaminan spare part-nya, itu yang di atas kertas. Tapi kalau kepengen coba bener-bener nih most listeners ya, coba deh telepon pihak asuransi tersebut di jam-jam yang sibuk. Contohnya jam sibuk kok jam 9 malam gitu misalnya, lagi dengan Johnny Watt lagi muter lagu rock, coba telepon, ada yang angkat nggak? Karena kembali lagi, asuransi itu kan akan jadi partner kita. Ya kan, kalau amit-amit mobilnya most listener itu mogok di jalan atau kecelakaan, terus nelpon Johnny Watt lagi siaran, dia nggak mungkin ngangkat telepon. Yang ngangkat siapa? Kalau di kita garda siaga, garda oto gitu kan, diangkat tuh telepon. Nah pastikan memang ada yang menjadi partner berkendara kita. Nggak bisa nelpon dari pacar, nelpon ayahnya atau pacar gitu. Ya, dia juga lagi tugas, belum tentu bisa bantu kamu juga, karena mungkin lagi keluar kota. Nah paling mudah, call aja coba, responnya cepet nggak? Di WA atau di Twitter gitu, atau di responnya cepet nggak? Kalau cepet, pantaslah dia jadi partner aku selama berkendara. Itu tips simple, bintang 5 banget itu men, simple banget. Terakhir nih Bang Iwan, kita masih di Gias, mau minta sedikit dong komentarnya tentang Gias 2021 ini gimana sih? Kan sekarang setelah masih di pandemi sebenarnya, tapi sudah mendapatkan animo yang cukup baik dan pendapatnya juga tentang boothnya Otto nih, Hello Electrify. Keren buat Gias sekarang kan Gias model baru. Di mana kita belajar jaga jarak. Belajar taat prokes. Dan saya melihat ternyata bisa kok orang Indonesia taat prokes. Ternyata harus vaksin 2 kali, bisa ngantri. Nah itu kan pertanda yang bagus. Sebenarnya teknologi-teknologi disampaikan di sini, ini masa depan semua. Apalagi di boothnya Otto.com dan MOS Otto memamerkan loh ini mobil-mobil elektrik. Jadi kita bisa belajar. Yang dimaksud dengan mobil elektrik itu ini, mobil baterai itu ini. Kan kadang orang berpikir mobil pakai baterai itu kalau kerendam air rusak dong. Ya enggak juga kali gitu kan. Udah ada teknologinya gitu kan. Terus bagaimana misalnya ngecasnya berapa lama sih? Kayak ngecas handphone gitu kali ya. Jadi bagus banget, apalagi harus datanglah ke boothnya MOS Otto ini. Karena most listener bisa belajar banyak di sini. Tapi kalau udah pilih-pilih mobil nih, itu kan milih nih. Mampir ke booth saya dong, Asal Financial Logistik. Karena ya banyak promo lah. Biar banyak memudahkan juga untuk memiliki mobil idaman Anda yang udah ditunggu-tunggu dari tahun lalu, nggak dikeluar-keluarin karena pandemi mungkinnya. Sekarang saya harus ganti mobil nih. Gitu. Bukan kita ngajak mereka harus beli, enggak. Kadang-kadang kita betul karena di promo kan. Kadang kan mobil ini kan sekarang bukan simbol status aku bilang.
mobil ini memang diperlukan untuk mobilitas kita. Dan mobilitas seperti apa? Yang bikin kita nyaman dong. Kita pilih sesuai mobil yang membuat kita bisa bermobilitas dengan lebih nyaman. Dan tentunya di cover asuransi lah untuk berkendara aman. Bang Iwan, terima kasih banyak nih atas obrolannya. Banyak insight bagus ya most listeners. Langsung aja mampir ke Gias dan ketemu langsung sama Bang Iwan nih dari Astra Financial dan juga Logistics. Oke, kita nyambung lagi ya, satu segmen lagi. Bang Iwan, terima kasih. Sampai ketemu. And back to you, most listeners. Jangan kemana-mana, kita segera kembali. Most Auto Show. Back again, most listeners. Bersama Rizky dan Johnny White di Gias 2021. Besoknya itu kita siaran lagi dari sini kan, Ki ya? Setiap hari dong. Dan kalau Auto.com ini pasti banyak plannya ya sampai hari Minggu depan sampai penutupan. Tapi ya, dan tanggung jawab lo sendiri sebagai anggota dari tim Moto.com ini selama Gias apa jadi selain ngobrol sama Johnny pastinya? Ya udah pasti yang nggak pernah berhenti. Setiap hari kita bakalan siaran di sini. Oke. Jam 6 sampai jam 7. Iya. Terus hari-hari juga kita ada liputan. Oke. Dan kemarin itu hari Minggu, gua sempat nyobain mobil baru, John. Asik. Toyota Veloz. Veloz yang kita bahas selama ini ya. Bener. Most Auto Show ya itu ya akhirnya ya. Gimana? Asik? Asik banget bro. Kayak bukan naik Toyota Avanza deh pokoknya. Beda banget. Soalnya semuanya berubah. Dulu penggerak belakang. Oke. Sekarang penggerak depan. Oke. Transmisi otomatisnya dulu konvensional biasa. Sekarang CVT. Oke. Platformnya berubah. Oke. Yang keren lagi begitu lo masuk ke dalam mobil. Lo nyalain mesinnya tinggal pencet. Layar speedometernya digital. Itu grafisnya bisa lo ganti-ganti. Itu kemajuan yang jauh banget ya dari Veloz yang sebelum-sebelumnya ya. Dan itu ada di mobil seharga di bawah 300 jutaan di kelasnya Toyota Avanza. Oke. Dan ini selama ini lo akan banyak nyoba test drive lagi ya mobil-mobil baru pasti lagi? Dong kan ada beberapa mobil baru juga yang nanti kita mau cobain. Nggak semuanya gue sih pastinya, ada teman-teman dari auto yang lain. Iya. Seperti misalnya hari besok itu ada Expander baru. Oke. Itu kan dia ganti transmisi juga, wajahnya juga baru. Itu teman-teman kita juga ada yang nyobain. Nanti gue bakal kulik sama mereka seperti apa. Impresi berkendaranya. Nanti kita boleh share sama-sama lagi di sini. Ya nanti update ke most listeners juga ya bro. Dong, dan kita juga banyak dapat ilmu hari ini. Kalau misalnya most listeners mau cari polis asuransi buat kendaraannya yang bagus, tes dulu aja perusahaannya peduli nggak. Kalau di telepon mereka ngangkat nggak? Jangan-jangan udah kita kontrak, pas di telepon nggak bisa. Iya benar. Dan juga kalau ini yang mengingat apa yang dikatakan Bang Iwan lagi, make sure tercover nih. Banjir seperti apa? Banjir sampai mobil lo nggak nyala lagi, atau mobil lo diparkir di hotel terus kebanjiran, tiba-tiba kayak amit-amit banjir tahun lalu tuh yang 1 Januari, itu seperti apa? Tercover atau tidak? Dan gue baru tahu kalau ternyata angin topan bukan alasan untuk asuransi lo tercover ya kalau misalnya ketiban apapun. Harus diperluasan dulu di awal, perluasan bencana alam. Kalau nggak ada itu ya berarti tidak tercover. Benar. Kuncinya yaitu kecelakaannya diakibatkan oleh apa nih? Ya kelalaian. Yang mobil terbakar tadi. Benar. Itu kalau disebabkan oleh modifikasi, belum dilaporkan, itu tidak tercover. Tidak tercover. Tapi tidak menutup kemungkinan nih most listeners yang pengen modif mobil, jangan khawatir kalau udah punya asuransi. Yang penting lapor. Yang penting update ke mereka juga. Oh ini ada perubahan ini mereka bilang approve, oke. Aman. Lanjut lagi. Iya. Alright, sekian dulu dari kita most listeners live from Gias 2021. Johnny sekarang mau jalan-jalan dulu dari booth ke booth sambil cari snack ya bro, kita cari snack ya. Asik, di sini banyak nasi kotak loh. Nasi kotaknya beda ya, sama yang seperti biasanya. Ya udah, Ki, terima kasih banyak. Terima kasih bro, Johnny. Oke, kita ketemu lagi besok hari Selasa live from Gias 2021 Most Auto Show. Signing out right now. Back to the music on Drive Time.